Ya, terima kasih Mas Windy dan juga Pak Nyoman sudah bersedia hadir untuk share pengalaman. Jadi seperti biasa kita di sini adalah forumnya untuk saling share pengalaman, tidak untuk saling mengajari ya, apalagi mendikte karena ini adalah pengalaman dari alam, guru yang paling baik. Jadi di sini kita akan share pengalaman masing-masing yang ada sekarang yang ada di Bali dan juga di Sumbawa, gitu ya. Semoga para teman-teman yang setia yang mengikuti acara Skors ini juga semakin banyak mengikuti, semakin tercerahkan dan nanti sewaktu-waktu gantian menjadi narsum kali ya. Dan mungkin nanti juga apa namanya kegiatan restorasi terumbu karang Indonesia semakin marak dan semakin terarah. Jadi jangan sampai nanti kita sudah mendapatkan pembelajaran banyak dari teman-teman di Skors ini, tapi ternyata restorasi terumbu karang Indonesia masih belum terarah. Itu mudah-mudahan bisa. Dan di sini adalah tempat yang sangat baik untuk saling share. Mudah-mudahan bisa kita melaksanakan dengan baik. Baik, Mbak Megin, tanpa berpanjang lebar, kita mulai saja acara Skors ini, gitu ya. Kita mendengarkan sama-sama dari dua kawan kita, gitu ya, yang tentu sudah syarat dengan pengalaman di lapangan untuk kita saling menyimak. Ya, dengan demikian acara ini kita mulai dibuka. Terima kasih, Pak Begin. Dilanjut. Dan sekali lagi selamat sore. Saya langsung saja. Mudah-mudahan tidak ada gangguan. Kenalkan nama saya Nyoman Setiarta. Saya dari Ketua Pokmaswas Bantu Desa Penggalem, Kecamatan Gunung Pulau Kemeneleng. Di sini saya ingin bercerita saja sebenarnya, karena yang ikut kayaknya sudah jengkok semua, itu para ahli semua. Mohon maaf, saya kan jadi mengajar. Jadi DPR Bahari Prawara dengan nama DPR-nya Saudara Perlindungan Lautnya Bahari Prawara Desa Bongalem, diinisiasi oleh Kepala Desa dan Ketua Adat Desa Bongalem. Dan bagaimana kami karena difasilitasi pada saat itu bersama-sama dengan semua kota nelayan, kelompok nelayan, dan juga dari dinas kelautan yang ada di Kabupaten Buleleng pada saat itu, desa, ketua adat, juga masyarakat nelayan, melakukan survei pada awalnya. Yang kami lakukan adalah melakukan survei yang didampingi oleh Ristek Indonesia. Oke, nah ini lanjut Pak, ini sekitar gambar. Kami ingin menyampaikan bahwasanya bupati kami pada saat itu Bapak Bupati Aceh juga membantu kami banyak sehingga kawasan DPR ini bisa terlaksana. Gitu. Ini juga Bapak Bupati. Nah, kenapa saya bilang rehabilitasi terumbu karang berbasis masyarakat memberikan keuntungan lebih sebenarnya untuk masyarakat kita, memberikan lapangan pekerjaan juga, karena seperti saya selama ini juga mengikuti rehabilitasi terumbu karang ini juga mendapatkan income juga dari sana. Walaupun awalnya kita memang tidak pejabat, terus menemukan kesadaran masyarakat untuk bisa memelihara lingkungan dan kemudian ketiganya memberikan kepastian keberlangsungan pemeliharaan dan perawatan. Makanya saya berharap sih dari masyarakat memang tumbuh keinginan untuk melakukan rehabilitasi ini dan juga tentunya akan terus berkelanjutan gitu. Karena masyarakat yang mempergunakannya, masyarakat sendiri, kami merasakan masyarakat tempatan yang akan menikmati hasilnya, sehingga masyarakat mau akan terus melaksanakan, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang akan kita lakukan adalah berkelanjutan. Nah, sejak awal pada saat itu kami melakukan survei, ada survei mantau, ada pada saat itu kami masih nol, masih belum tahu silam, tarik-tarik dengan perahu. Nah ini kami lakukan untuk menentukan kawasan secara awal. Terus kami mulai rapat-rapat menentukan pengelolaan dan selanjutnya kita
penentuan zonasi, zona inti, penyangga, pemanfaatan ini mungkin di banyak tempat ada yang disebut dengan zona pariwisata, zona pemanfaatan untuk pariwisata, zona pemanfaatan untuk budidaya. Itu terserah kita nanti di bawah di antara kelompok-kelompok yang ada, kelompok nelayan, kelompok pengawas, atau ada desa yang punya kelompok sadar wisata, itu bisa. Dan selanjutnya adalah sosialisasi. Nah, sosialisasi ini menjadi satu hal yang sangat penting karena tidak semua masyarakat juga paham. Dan kami juga waktu itu mungkin ada 4 kali pertemuan baru kami bisa sadar bahwasannya konservasi terumbu karang ini sangat penting gitu. Karena bisa membuat lingkungan lebih baik, ikan lebih banyak. Pada saat itu aja yang menjadi pemikiran saya pada ini saya bisa jadi lebih banyak katanya. Dan ini perlu sosialisasi, ya, biar tidak ada ketakutan karena pada saat itu karena bahasanya adalah zona perlindungan, ya, ada takut ini dilindungi bagaimana, kami nggak boleh menangkap ikan segala macam, itu terjadi di masyarakat. Nah, perencanaan selanjutnya setelah melakukan sosialisasi, baru kita akan bergerak ke apa sih akan kita lakukan. Nah, metode mana yang kita pilih? Untuk sehatnya metode mana? Karena kami di Bondalam banyak sekali metode yang sudah kami coba sebenarnya, dari yang keselamatan kita akan coba, terus cocok dengan di bawah gitu. Nah, ini ada beberapa yang campuran dari Pak Nyoman, maaf, ya. Bisa agak lebih dekat nggak ininya, ke komputer atau ke ininya biar suaranya lebih jelas. Oke, saya ini lagi, ulangi lagi, karena memang keterbatasan ini nggak ada mic ekstranya. Ya. Nah, mungkin lebih baik Pak dengarannya. Lebih baik Pak. Oke. Lanjut Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, dari memilih metode inilah kita bisa melihat sebenarnya alam perlu apa begitu. Karena berapa kali kami coba yang kita anggap bagus, sebenarnya alam tidak mau terima gitu. Ujung-ujungnya hancur begitu saja. Nah, kegiatan selanjutnya kami meningkatkan sumber daya manusia ini saya pikir sangat penting. Kenapa? Karena dalam melaksanakan yang mungkin kami selalu mengharapkan pendampingan itu yang harus turun setiap saat itu. Pasti masyarakat atau kelompok pengelola yang akan lebih intens melakukan kegiatannya. Nah, ini beberapa metode bahan dan bentuk fitrah. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pernah mencoba, kita mungkin lebih ekspert daripada kami. Dan inilah yang campuran ada dari campuran pasir, semen dan nil atau kalsium. Terus ada yang berbentuk dom, orang bilang dom, ada bilang hexadom. Terus kami juga ada buat dari batu, ada yang dari buaya. Dan sebagainya. Itu sebenarnya sih untuk bentuk-bentuk itu bagi kita kayaknya kita memilih kalau dasar lautnya bagaimana begitu. Kalau agak berpasir atau agak rubble, kita pilih yang bentuk dari ada orang bilang hexaprim atau laba-laba, kami cari laba-laba atau yang kami pernah coba yang sudah kami lakukan adalah seperti ini, kami buat patung sekedar untuk awal-awalnya saja sih sebenarnya. Itu menarik di awalnya, cuma kalau sudah sekian tahun ini akan tertutup, nggak akan biasa lagi, dan kita harap adalah tumbuh kembangnya karang itu. Jadi Pak, nah ini roti buaya, mudah-mudahan roti buaya ini hasil daripada IPRD yang tahun lalu. Nah, ini kami sebut dengan pasak bumi, terbuat dari pipa saja, terus di dalamnya dicor dengan campuran semen dan kalsium juga. Nah, ini frame yang kami buat. Nah, ini bekerjasama juga dengan Kelautan Unut. Ini pernah ada ini KKN. Ini saya sudah sangat penting, dan ini ada
juga yang dicoba di Gianyar, di Kabupaten Karangasem seperti ini. Cuman bahannya sih sama begitu. Nah, ada juga cara tanam langsung. Nah, ini cara tanam langsung ini baru saya coba di Desa Biji. Kita bentuk pemasok juga di sana. Ini sangat mudah dan murah gitu. Karena kita sudah media filter yang kita akan gunakan adalah yang alami atau bekas haram yang dulu pernah ada terus mati, terus kita bersihkan, kita sikat, baru kita tanam. Sudah akan coba di Desa Biji. Alat yang kita perlukan juga sangat simpel, ada paku, tali untuk memasukkan pakunya, membentuk pakunya, tali potong untuk seperti atau lem yang bisa diaplikasi di bawah air. Kalau kita nggak mau pakai kabel strip, kita bisa pergunakan lem. Memang kalau yang beli lumayan mahal harganya, dan kalau kita juga mau, kita juga bisa mempergunakan bahan-bahan yang ada seperti kita menggunakan besok, campur dengan semen, dikaitkan dengan air laut biar agak kental, itu baru kita boleh aplikasikan juga langsung ke permukaan substrat yang sudah ada di bawah. Jadinya yang ini sangat murah, cuman baiknya harus sangat. Nah ini contohnya kami lakukan sekedar gambaran bahwasanya ini kami lakukan di desa. Jadi sebelum ditanam kita dibras dulu, diikat dengan ikat kawat itu, baru disantet dengan batu, baru kita ikat. Ini sangat mudah untuk dilakukan. Nah, untuk perawatannya, ini perawatan mungkin satu hal yang sangat mutlak kita lakukan, karena apa kita tanam tapi nggak pelihara kan gitu. Perawatan ini adalah dari tempat peliharaan itu sendiri, pembersihan secara berkala untuk 14 hari kalau kita, atau 1 bulan kalau tidak, kita turun lagi membawa sikat. Buat jenis sikat yang kita bawa sebenarnya ada sikat dari besi, ada sikat sikat gigi bekas gitu loh. Nah, biasanya itu di sekitaran karang yang baru tumbuh itu ada alga yang tumbuh, nah kita agak sikat sedikit. Dan penggantian bibit yang masih juga, karena nggak semuanya juga bisa itu. Karena kita pergunakan, kadang-kadang kita pergunakan karang yang sudah patah, yang sudah ketimbun di pasir, dan itu kita ambil sebagian yang masih kita tanam, dan seringnya juga ini mati dan kita harus ganti lagi. Yang ketiga, perawatan dalam bentuk monitoring. Monitoring ini sangat perlu juga dengan memonitor apa yang harus kita lakukan bentuknya. Ini bisa kita rencanakan nanti. Mungkin karena bisa misalnya kita pasti sambil pandai itu bisa monitoring atau sambil penampungan. Bisa, oh ini banyak sampahnya, tapi kita harus turun melakukan water cleanup, dan itu biasanya sangat menarik. Dan kegiatan yang sangat menarik dilakukan pada saat ini, begitu kan? Pada saat pada saat pandemi ini, biasanya kita bisa punya waktu banyak, kita waktu lebih. Nah, karena kami di pariwisata ya, hanya kalau pariwisata rame, ya untuk orang-orang yang memang satu kerja di pariwisata dia nggak bisa lagi. Nah, monitoring ini juga ada satu hal kegiatan yang sangat penting dan untuk mengetahui dan pertumbuhan karang itu sendiri. Pertumbuhan karang erat hubungannya dengan keadaan di lingkungan. Jadi kita harus secara berkala melakukan monitoring, dan akhirnya kita bisa melakukan apa yang akan kita lakukan untuk perencanaan. Nah, monitoring ini juga dapat memberikan ilmu baru kepada masyarakat tempatan, sehingga kegiatan pembelajaran kepada masyarakat berjalan bersamaan. Itu kami belajar tentang metode atau ilmu monitoring. Kita juga belajar bahwa benar loh, karang ini cuma tumbuhnya sekian cm, kadang kalau branching sekian cm, kalau nasibnya sekian cm, jadinya kita lebih berguna lagi. Nah itu yang saya rasakan dari pertama. Seluruhnya melibatkan kelompok masyarakat dan lembaga atau badan yang terkait seperti dinas, terkait atau
dari BPSDL, dari PRO, dari BRAIN, dan perguruan tinggi tentunya. Ini saya sangat merasa beruntung kenal seperti Pak Begi. Kami dapat ilmu gitu, kami nggak usah datang ke kampus belajar sekian tahun bertahun-tahun, dan ilmunya dapat gitu. Ini sangat penting bagi kami, bagi masyarakat di yang paling bawah lah yang melakukan konservasi. Nah, beberapa metode monitoring, mungkin beberapa metode yang sangat mudah terdapat oleh masyarakat, ukuran, pencatatan pertumbuhan karang yang ditanam dengan menggunakan atau alat seadanya lah, seperti penggaris atau diaper, biasanya dia punya yang ada ukurannya. Kami sering lakukan itu sekali jalan kita bisa bawa kamu, bisa sambil lihat, atau biasanya kita melakukan perencanaan baik. Nah, ada yang memasang transek permanen, yang membutuhkan untuk memproduksi ternyata ini bisa dari ilmunya juga dapat dari bapak-bapak atau dari BRAIN kemarin dari waktu monitoring CSD, kami bicarakan pasang ini tahun depan atau next month kita juga monitoring di tempat yang sama, di substrat yang sama. Nah, monitoring harus dilakukan dengan metode yang sama. Jadi interval atau waktu yang sama pada satu substrat yang sama pula. Nah, itu saya pikir gunanya ada monitoring dengan permanen transect ini. Terus pakai UPT ya, underwater photo transect, itu sangat membantu. Kami juga sudah dapat pelatihan juga dari, kalau nggak salah dari itu juga, kalau nggak salah yang waktu itu di Sulaman, jadinya kita bisa lebih ini difoto, dibawa naik, kalau dilihat loh ini loh, sekian loh ininya gitu. Hanya bisa sangat mudah gitu, walaupun orang yang non diaper bisa belajar juga di kelas atau di darat, dan mereka juga bisa tahu oh yang begini, dan itu sangat gampang sebenarnya. Tapi yang bukan pelatihan. Nah, itu yang kita apa aja sih tingginya atau lebarnya atau apa. Nah, itu menjadi satu tolak ukur nantinya untuk keberhasilan kita. Ini juga dengan sangat mudah, nanti ini yang kita ukur, oh ini sekian loh. Kalau yang memang nggak ada ukurannya, nggak ada meternya, biasanya ada yang ada meternya, dan juga ada yang tidak. Nah, juga selain untuk pertemuan karangnya, kita juga perlu mencatat biota lautnya. Seperti yang ada di tempat kami, oh ini kita mulai ada kan hanisi yang datang, terus udang, berapa jenis udang sudah mulai datang, atau jenis-jenis ikan yang menjadi biom ini gambaran lah bahwasanya lingkungan sudah mulai bergerak membaik. Nah, sudah mulai ada ikan kan, walaupun ikannya kecil-kecil, mulai ada yang tumbuh, itu mungkin dia alga atau apa gitu. Nah, ini satu tanda juga yang bisa kita pastikan pakai pedoman berikutnya. Nah, ini ada bibitnya sudah mulai datang gitu. Nah, kita ajak ini bukan hanya ikan atau bukan hanya karang, tapi juga biota laut yang lain, karena sangat kompleks kan dalam satu lingkungan itu, dan juga ini dibutuhkan juga oleh pelaku pariwisata, karena underwater mushroom ini sebenarnya tidak membosankan. Nah, sekali lagi ini sebenarnya saya mohonkan ini kepada bapak-bapak dan ibu yang sedang mempelajari tentang lingkungan dan lain semua yang ada di bawah laut kita adalah tentunya memberikan pelatihan kepada masyarakat pelaku konservasi. Tentunya kami masyarakat bawah bisa menguasai sistemnya, terus bisa menulislah dengan cara yang sedikit dengan ilmu lain. Tentunya ada pelatihan snorkeling, mungkin paling tidak ada snorkeling, karena
skill yang kita miliki untuk melakukan monitoring dan untuk penyelaman scuba itu sangat penting juga, karena selama ini juga kita melakukan dengan scuba dan mungkin dibentuk juga satu pelaksana yang punya kemampuan di atas sehingga pelaksanaannya bisa dilakukan dengan rutin dan tepat waktu. Nah biasanya ini ya seperti yang kami lakukan di Kabupaten Wilayah, kami memang membuat tim dengan dari sampai penyusuran sampai ke desa, bahkan sampai ke lain kabupaten Lampung. Kami biasa saling bantu membantu. Kalau kami dibutuhkan kita pergi, kalau kami juga membutuhkan mereka juga siap hadir. Nah, latihan atau dengan metode baru mungkin ini sangat kami butuhkan untuk mendapatkan hasil yang semakin baik, sehingga masyarakat yang bergabung dengan kelompok pengelola kawasan dan pelindungan laut menjadi semakin berkompeten. Nah, standarisasi kompetensi, pelatihan lingkungan, dive, dan juga mungkin standarisasinya seperti yang pernah kami ikuti juga, kami sudah standarisasi SSI sudah 2 kali. Nah, ini yang perlu ditingkatkan lagi. Nah, saya kira ini cerita saya ini banyak memohonnya begitu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang bergelut dan lebih expert yang punya ilmunya. Nah, pada saat ini diperlukan standarisasi SSI karena kita di skala bidang juga memerlukan standar nasional Indonesia kan, apalagi pelaku konservasi juga sangat kurang dari latar belakang bencana. Kami yang ada di masyarakat, apa sih yang kami bisa lakukan gitu? Kalau tidak ibu dan bapak-bapak yang membantu kami. Terus orang kadang-kadang bertanya juga, kamu ngomong ini, kamu tamatan apa? Saya pernah dibuka. Kamu siapa? Akhirnya yang saya jadikan data adalah sertifikat SSI saya gitu. Nah itu kadang-kadang kita ini kan terbentur dengan banyak orang dan di konservasi itu pengalaman saya adalah memang banyak teman, tapi banyak juga musuhnya. Karena tidak semua orang juga bisa, karena kita dianggap ini ngerecokin periuk nasi nih. Nah itu sebenarnya makanya kita perlu juga kalau kita cuma tamat saya teman SMA aja enggak gitu loh. Sampai dulu tapi kalau nggak punya standarisasi nasional misalnya orang bisa ngeleceh juga. Orang yang dalam artian orang yang beranggapan bahwa saya atau kami seperti ini adalah orang yang mengereceh mereka. Nah, ini depannya masyarakat harus melakukan monitoring dengan baik dan benar gitu ya. Baik tapi benar gitu, benar yang kami lakukan. Kita pencatatan yang cukup mendetail. Ini karena kami juga masih kurang kan, kalau ini tahunya cuma painting, ini folder terus kalau painting apa gitu. Nah metode monitoring yang kami harapkan dan monitoring yang seharusnya yang mudah dilakukan, mudah dimengerti dan menggunakan peralatan yang bisa didapat. Jadi hanya kita karena tentunya kan waduh ribet banget nih. Tapi kami masyarakat di bawah sebenarnya bukan tidak mau belajar. Jadi kami tidak mau belajar. Seperti juga teman-teman yang di desa-desa lain atau di tempat-tempat lain, apalagi karena kemarin baru datang dari ini ya dari Pulau Rojo juga pertimbangan presiden Indonesia juga memberikan pelatihan sana. Lalu saya juga ajarkan beberapa orang untuk itu, walaupun mereka benar-benar ini katanya nggak punya biaya ya udah saya cuma mengajarkan di itu saja, tapi kita bisa bilang sudah mampu saya ajarkan juga karena saya mengatakan punya skill di bidang itu. Nah ini masyarakat di sana yang di luar ini sebenarnya sangat membutuhkan hal-hal seperti ini. Jadi kita bercerita ini loh karang ini begini
terima juga dulu begitu dan seperti tadi dan mereka juga berhadapan sama sehingga begitu saya turun, saya coba turun di lingkungan mereka, katanya di sini katanya kosong, nah itu akhirnya mereka bawa saya ceritain, oh ini kata bom, jadi mereka oh ya benar saya dulu bom di sini dapat ikan banyak, sekarang karangnya nggak ada, memang harga kita bawa kamera juga bisa bercerita lebih banyak. Nah inilah itu yang akan bisa dimengerti oleh masyarakat bawah. Nah pendampingan saya kira untuk kami di bawah ini satu hal yang mutlak gitu. Ada LSM yang bergerak dan lingkungan, terus ada universitas ini saya kira sangat penting di samping mahasiswa juga dapat ilmu dan juga dapat ilmu. Contohnya di Bali saya sampai minta itu KKN tolong dong kasih orang kelautan gitu. Karena saya ini belajar juga, mereka juga belajar juga bersama-sama. Terus pendampingan dari balai atau dinas terkait lah, kelautan, yang ada gitu loh. Nah, biasanya setiap LSM atau balai atau dinas ini itu sendiri yang digunakan. Yang kemarin juga kalau frame datang juga saya dapat training-nya juga, oh begini caranya. Walaupun saya cuma mendampingi, beliau yang ngambil data, oh begini cara ngambil datanya. Jadi kami agak ini. Dan pada akhirnya kami di masyarakat sangat mengharapkan ada satu institusi yang bisa digunakan di seluruh kawasan konservasi di Indonesia ini. Selama metode bisa dilakukan, kenapa tidak kami coba? Akhirnya nanti datanya yang data yang kita dapat adalah menjadi satu data yang bisa dipakai patokan untuk pertumbuhannya, untuk apa yang boleh kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan itu nantinya kayaknya dari balai atau dinas atau dari universitas yang bisa merangkum semuanya menjadikan satu hasil lah, satu hasil sehingga kami bisa mempergunakannya kembali. Saya kira sih itu saja dari saya. Tidak banyak memang, tapi kalau cerita lebih banyak lagi saja. Nanti ini ya perlu waktu mungkin dari skor ini mungkin ada semacam pertemuan lagi lah kalau sudah COVID-nya sudah pergi, ya kita siap. Ya di ujung kata kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mungkin ya, sudah masuk dalam juga, ibu juga saya lupa namanya Bu. Dan kita dapat berjumpa juga di Gili ya, di dalam kurang lebih sama cerita juga. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sugiyarto atas presentasinya. Ini luar biasa Bapak ya. Presentasinya keren banget, runut gitu ya. Jadi ya ini kami sangat terinspirasi juga ya apa yang dilakukan oleh masyarakat, dan memang tadi catatan dari Bapak memang ada yang perlu disiapkan ya, misalnya metode pendampingan terhadap masyarakat juga memang perlu terus dilaksanakan gitu ya, keterlibatan masyarakat agar nanti keterlibatan masyarakat itu ya semakin banyak dan lebih memahami seperti itu. Nah inilah pentingnya poin penting ya, ini pengalaman langsung dari Bapak ya yang sudah bergerak langsung di masyarakat, dan memang pengalaman-pengalaman ini terutama kayak di Bali ya, kami pikir memang masyarakatnya sudah sering terpapar oleh
pendidikan lingkungan dan lain-lain gitu ya. Dan ternyata memang ya masih tetap membutuhkan gitu ya pendampingan dan dukungan ya dari berbagai pihak gitu. Ya sebenarnya ini dan kolaborasi ya supaya lebih cepat lah proses restorasi di sana seperti itu. Ya itu sedikit catatan teman-teman. Terima kasih Pak Nyoman Sugiarte. Ya, nanti yang mau bertanya silakan Karena mudah saya bisa jawab. nanti dijawab Pak ya. Nanti Ya, setelah ini. Nah, sebelum kita tanya jawab, kami persilakan ke pembicara berikutnya, Bang Windy. Apakah sudah bergabung? Sudah, Pak Begin. Selamat datang. Silakan Bang Windy. Bang Windy ini dari PT Aman. Kalau dulu Newmont ya, Bang ya. Ya, Dan memang sudah cukup lama melaksanakan Riftball ya. Kayaknya satu-satunya tempat di Indonesia selain di Manado ya yang sampai saat ini melakukan Riftball dan terus melakukan monitoring seperti itu. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Kita di Indonesia ini sering dengar Riftball. Ceritanya gimana sih? Nah, ini nih pas nih sekarang ya teman-teman ya yang hadir bisa tahu juga apa itu Riftball dan bagaimana kegiatan restorasi terkait dengan metode yang digunakan yaitu Riftball oleh teman-teman di PT Aman Nusa Tenggara ini. Kami persilakan pada Bang Windy untuk melaksanakan presentasi. Silakan Bang. Baik, terima kasih Pak Begin. Saya izin share ya. Sudah terlihat share-nya? Sudah Bang. Yang full screen ya? Ya, sudah full screen. Baik, terima kasih pada kesempatan yang diberikan pada kami oleh IPB dalam program Skores ya. Jadi tempat untuk berbagi tentang pengalaman-pengalaman kegiatan yang terkait dengan aktivitas restorasi terumbu karang. Tadi pemapar pertama Pak Nyoman juga sudah memaparkan ya aktivitas masyarakat yang memang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi aktif untuk meningkatkan ekosistem terumbu karang, karena kita tahu bahwa ekosistem terumbu karang ini merupakan ekosistem yang penting bagi kehidupan di laut. Jadi memang untuk kegiatan restorasi ini diperlukan peran semua pihak. Demikian juga yang kami lakukan sebagai entitas perusahaan. Selain kami beraktivitas di bidang pertambangan, kami juga memiliki program-program konservasi lingkungan. Salah satunya kegiatan untuk restorasi ekosistem laut tentang terumbu buatan Riftball, seperti tadi yang telah disampaikan oleh Pak Begin di awal. Saya ingin memperkenalkan lokasi set batu hijau kita. Jadi lokasi kami berada di Sumbawa Barat, agak barat daya ya, agak di bawah, di samping dari Pulau Lombok. Kalau kita terbang dari Jakarta, kita akan mendarat di Mataram, kemudian dilanjut perjalanan darat 1,5 jam dan menyeberang menggunakan perahu dari Lombok ke Sumbawa kurang lebih 1,5 jam. Di lokasi kita di barat daya Pulau Sumbawa. Untuk program restorasi ekosistem laut dengan terumbu buatan, kami memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, kami ingin bahwa perbaikan ataupun perluasan terumbu karang di sekitar wilayah Batu Hijau. Jadi proyek kami disebut dengan Batu Hijau. Sehingga dengan perbaikan ini kita dapat meningkatkan atau mempertahankan fungsi ekologis terumbu karang di lokasi-lokasi yang kami lakukan kegiatan konservasi tersebut. Yang kedua, kami juga dengan terumbu karang buatan ini, Riftball, adalah untuk menjamin area terumbu karang yang ada ini memiliki fungsi sosial ekonomi sebagai sumber mata pencarian nelayan ataupun juga objek wisata bahari, jadi membentuk objek wisata bahari yang baru untuk snorkeling, diving, kemudian juga bisa menjadikan laboratorium hidup untuk riset rekan-rekan
rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa yang ingin mengaplikasikan ilmunya dalam riset dengan terumbu buatan, ini juga wahana Ripple ini menjadi bagian salah satu tujuannya. Yang ketiga adalah kita lakukan Ripple ini juga untuk upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar wilayah lokasi operasional kita, khususnya di wilayah pesisir dan laut, sehingga harapannya program ini juga dapat memberikan contoh bagi pihak-pihak terkait atau masyarakat untuk lebih aktif dalam kegiatan konservasi di bidang pesisir dan laut. Saya sedikit memperkenalkan apa Ripple ini. Jadi sebenarnya Ripple ini adalah struktur buatan dari konkrit yang berbentuk seperti buah candi ya. Ini didesain dengan bagian dasar lebih berat. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kestabilan dari Ripple ini di dasar laut. Jadi struktur ini tidak menggunakan bahan besi ya. Jadi memang pure dari beton yang kita campurkan dengan komposisi pasir, kerikil, dan silika 1:1. Kemudian desain Ripple ini juga memiliki lubang-lubang yang tujuannya adalah untuk mereduksi ya kekuatan hempasan ombak atau arus laut yang melaluinya. Jadi Ripple ini sendiri di dalam prakteknya di beberapa negara ini juga bisa digunakan untuk memperbaiki kondisi karang yang tergerus akibat abrasi laut. Jadi dengan menempatkan Ripple di beberapa negara, ini mereka sudah berhasil mengembalikan pasir yang tadinya hilang di pantai tempat sebelum ditempatkan Ripple tersebut. Nah, untuk di wilayah tempat kami, Ripple ini memiliki sekitar 6 tipe ya, 6 tipe jenis dari Ripple Foundation, memiliki tipe 6 jenis. Di tempat kami menggunakan 2 tipe yang pallet ball dan buy ball yang ukurannya ya cukup besar dan yang ukuran kecil ya. Ukuran yang Ripple sendiri ada yang lebih besar lagi. Nah, dalam pelaksanaan di lokasi kita pernah juga menggunakan yang kecil, namun setelah kita review sepertinya kurang efektif, sehingga kita berikutnya kita menggunakan jenis yang pallet ball yang cukup sedang ukurannya. Nah, ini kalau kita membuat Ripple, bagaimana sih caranya? Ini adalah tahapan-tahapannya. Pertama dari rangkaian ya, cetakan mold, di setup, kemudian diberi balon-balon serta ada fender di dalamnya, kemudian campuran kerikil, pasir dan konkrit dicampur kemudian dimasukkan ke dalam cetakan. Kemudian cetakan dibuka setelah beberapa hari dan ditempatkan dan siap ditempatkan ke dasar laut setelah kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan dicetak. Kemudian untuk proses deployment-nya atau penempatannya, kita di lokasi kita untuk Ripple ini kita punya 4 lokasi di sekitar tambang kita, yaitu Kenawa, Binite, Maluk, dan Lawar. Jadi di dalam presentasi ini saya akan mengupas lebih dalam di lokasi Kenawa, Binite, serta Lawar. 4 lokasi ini memiliki karakteristik yang cukup berbeda ya satu sama lain. Nanti bisa terlihat dari fungsi dari Ripple atau bentukan Ripple yang di slide berikutnya. Ini proses penempatan. Untuk penempatan Ripple kita memiliki wahana kapal. Ini kapal survei yang kita miliki. Jadi kapal ini kapal multifungsi ya. Di samping digunakan untuk kegiatan konservasi untuk menempatkan Ripple, kapal ini juga dilengkapi dengan peralatan-peralatan untuk kegiatan pemantauan perairan. Jadi kita memiliki sampler seperti untuk mengkolek seawater, karosel, kemudian ada CTD untuk mengetahui profil kolom air. Kita juga ada dilengkapi dengan alat untuk mengambil sedimen laut, serta juga untuk batimetri, dan juga bisa juga untuk kegiatan pengukuran arus dengan ADCB. Ini tentang kapalnya. Selanjutnya kita kembali lagi. Hingga saat ini total kurang lebih kita sudah menempatkan Ripple di seluruh 4 lokasi tadi sebanyak 2017 Ripple yang kita mulai sejak tahun 2004 program ini berjalan. Kita akan membahas satu-satu untuk di lokasi yang pertama, yaitu lokasi BNT. Lokasi BNT ini adalah lokasi di dekat
operasional kita. Ini adalah pelabuhan, lokasi di mana ada pelabuhan tempat aktivitas perusahaan kami. Di sinilah kami tempatkan Ripple. Ripple pertama yang ditempatkan yaitu pada tahun 2024. Jadi untuk di BNT ini kami tempatkan kurang lebih sekitar 1.400-an Ripple. Di sini terlihat perjalanan ya. Kalau kita lihat, kalau kita fokuskan pada satu Ripple yang sama, ini terlihat sejak tahun 2004 sampai 2010 perkembangan terumbu karang yang ada. Yang menarik di BNT ini, dia tipe kita menempatkan Ripple-nya adalah di daerah pasir ya. Jadi tipikal karang alaminya seperti peci atau mengelompok. Jadi kita menempatkan Ripple di antara dua habitat terumbu karang alami yang berupa pasir kita tempatkan. Sehingga jadi menambah tutupan terumbu karang di area BNT tersebut. Ini adalah beberapa hasil riset yang dilakukan oleh kami dan juga ada beberapa mahasiswa yang melakukan riset di tempat kami. Jadi secara umum untuk wilayah di BNT ini jenis Ripple rata-rata setelah 3 tahun penempatan, ini data tahun 2007, jadi 3 tahun setelah penempatan dilakukan riset, ini komposisi rata-rata karang kerasnya sekitar 9,5%. Ater biotanya yang cukup banyak nih. Jadi ater biotanya seperti hydroid, sponge, tunicate, dan zoantid ya. Kemudian dalam satu Ripple ini kalau kita lihat ini selama 3 tahun bisa terdapat 1-69 koloni dengan pertumbuhan koloni bervariasi ya dari kisaran 5 mili sampai setengah senti sampai 29 cm. Untuk koloni yang lebih dari 10 cm ini sebagian besar ada dari family Acroporidae dan Pogeloporidae. Nah, riset mahasiswa UNRAM yang dilakukan pada tahun 2008 ini dia membandingkan antara kecepatan jenis karang Acropora di Ripple dengan kondisi di habitat alami ya, Acropora nobilis yang menjadi bahan risetnya. Ini terlihat bahwa ya terdapat pertumbuhan yang tidak jauh berbeda ya. Kalau kita lihat di pertumbuhan jenis karang Acropora di Ripple ini sekitar 3,04 mm per bulan, habitat alami sekitar 3,39 mm per bulan. Kemudian ada juga riset tentang kelimpahan ikan yang dilakukan oleh mahasiswa IPB pada tahun 2016. Di sini terlihat dari 3 bulan pengamatan, dari 3 bulan pengamatan di sekitar bulan Agustus ya terlihat kelimpahan ikan karang di Ripple ini lebih tinggi dibandingkan di 2 lokasi natural habitat terumbu karang di lokasi yang satu teluk ya. Nah ini jenis ikan yang tertinggi rata-rata dari jenis family Pomacentiridae, kemudian Achaturnidae, Cetodon, dan terakhir adalah Labridae. Ini untuk lokasi di BNT. Selanjutnya untuk lokasi di Kenawa, jadi di Kenawa ini cukup jauh ya, di bagian utara dari lokasi proyek kami. Dan pada lokasi ini kami memulai menempatkan Ripple pertama itu tahun 2010. Pertama kali kita tempatkan program Ripple kita di Pulau Kenawa. Dan pada 2015 sudah terlihat perbedaan pertumbuhan ya, tumbuhan dari karang, Ripple sendiri di karang tersebut. Dan di tahun 2021 kami juga lakukan pemantauan. Jadi Pulau Kenawa ini Pulau Kenawa menarik ya karena Pulau Kenawa adalah salah satu dari 8 pulau yang pada tahun 2021 silam kemarin ini diresmikan sebagai kawasan konservasi perairan Gili Balu. Jadi Balu bahasa Sumbawa ini ada 8 ya. Jadi ada 8 pulau. Salah satunya adalah Pulau Kenawa. Ini sudah ditetapkan oleh keputusan Menteri KKP nomor 74 tahun 2021 sebagai kawasan konservasi. Kita juga artinya kita sudah jauh-jauh hari sebelumnya kita juga sudah melakukan program yang serupa di lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi tersebut. Kalau hasil kalau kita lihat, nah ini ya sedikit gambaran terakhir kemarin kita lihat penyu samping ikan-ikan juga bermain di Ripple kita ya. Nah kalau dibandingkan dengan
dengan lokasi BNT, lokasi yang di Pulau Kenawa ini cukup berbeda ya. Rata-rata di 3 tahun pertama atau 5 tahun pertama ini mayoritas adalah jenis-jenis soft coral, kemudian ada juga asidian, hydroid, siphon yang cukup mendominasi ya, dibandingkan dari BNT yang cenderung, kalau yang di BNT lebih banyak di awal adalah jenis karang-karang keras. Nah ini yang untuk di Pulau Kenawa ini sedikit berbeda. Namun dalam perjalanannya setelah pemantauan terakhir secara sepintas terlihat bahwa tutupan hardcore-nya juga sudah semakin banyak di Ripple ini. Kemudian lokasi yang ketiga adalah di Teluk Lawar. Jadi Teluk Lawar ini dia sedikit lokasi yang paling dekat dengan Samudra Hindia, artinya cukup terbuka ya, di perairan bebas. Jadi memang pengaruh arus ataupun ombak cukup besar di lokasi ini. Jadi dari hasil pemantauan pada saat kami menyusun AMDAL atau pada saat sebelum mulai beroperasinya di proyek ini, itu sudah teridentifikasi di lokasi tersebut pernah terjadi kegiatan praktek perikanan yang merusak, yaitu dengan menggunakan bom. Jadi pada tahun 2009 kita lihat dampaknya itu masih ya. Jadi dampak bekas penggunaan bom masih terlihat rabel yang luas. Di samping juga karena lokasinya di dekat sama perairan terbuka, pengaruh ombak ataupun arus ini cukup juga mempengaruhi habitat di terumbu karang alami di lokasi tersebut. Nah pada tahun 2009 menemukan di lokasi terlihat untuk di lokasi Lawar ini penempatan ribol dia sedikit lambat ya, pertumbuhan karang yang menempel di ribol. Namun dengan adanya ribol ini terlihat malah justru perbaikan di habitat di substrat alaminya yang tadinya rabel sulit ditumbuhi karang ketika sudah cukup banyak ribol. Di samping di ribolnya ada ditumbuhi karang, juga di karang alaminya tumbuh nih yang bekas-bekas rabel tadi ditumbuhi oleh karang. Jadi kalau kita lihat di grafik pemantauan, jadi di lokasi ini kami memiliki titik pantau permanen, ada permanen transok yang dipantau sejak tahun 99 ya, sebelum operasional. Dan juga kalau kita bandingkan pada tahun 2009 pada saat kami menempatkan ripol, ini pertumbuhan atau hard coral di substrat alaminya ini meningkat cukup signifikan ya, ditambah dengan soft coralnya juga di transit permanen, bukan di ripolnya tapi di transit permanen di habitat alami. Nah tapi pada tahun 2018 kemarin ada gempa besar yang melanda wilayah Lombok termasuk juga Sumbawa ya. Ini juga cukup mempengaruhi nih guncangan yang besar ini juga ternyata berdampak juga terhadap karang-karang yang tumbuh di habitat alami. Kalau di ripolnya secara struktur tidak ada gangguan ya, mungkin sedikit bergeser saja ripolnya tapi tidak sampai mengalami kehancuran. Tapi di terumbu karang alaminya cukup berdampak nih. Terlihat dari data pemantauan setelah gempa ini tutupan karang hardcore di permanen transit tersebut turun. Namun kita berharap nih dari pemantauan bergerak menuju ke perbaikan. Selanjutnya dari 3 lokasi tadi kita dapat bisa kalau ditarik kesimpulan ya, mungkin bisa disimpulkan juga keberhasilan rekrutmen karang di ripol ini menunjukkan pertama ripol dapat membentuk sebagai protorif, yaitu menambah luasan area terumbu karang. Jadi seperti yang tadi disampaikan untuk di wilayah BNT, kami menempatkan ripol di antara 2 habitat alami di daerah substrat pasir, sehingga dengan adanya ripol ini terjadi jembatan ya, kayak bridging menghubungkan antara satu habitat dengan habitat yang terpisah. Kemudian juga di case yang di Teluk Lawar ini ripol juga dapat memberikan kestabilan pada dasar daerah patahan karang tadi yang memang sebelumnya sulit ditumbuhi karang. Ketika kita tempatkan ripol, daerah rabel tadi menjadi sedikit lebih stabil sehingga karang bisa tumbuh dengan baik.
secara alami di bekas daerah yang rusak. Jadi Ripple sebagai prototipe, Ripple juga dapat berfungsi sebagai rehabilitasi ya bagi area-area yang mengalami kerusakan, baik itu karena aktivitas manusia ataupun aktivitas alami karena gempa ataupun karena pengaruh gelombang ataupun arus yang cukup besar di lokasi tersebut. Nah, di samping untuk perbaikan lingkungan sesuai dengan tujuan tadi, Ripple ini juga kita tujukan untuk edukasi ya, pendidikan. Jadi kami juga beberapa waktu lalu sempat juga melakukan kegiatan-kegiatan penyederhanawan bagi anak-anak sekolah, terutama tingkat SMA, tentang transplantasi karang. Jadi Ripple ini pun desainnya meskipun defaultnya tempatnya Ripple hanya memberikan media, tidak menggunakan transplant. Jadi karang-karang yang menempel di Ripple adalah karang-karang alami, tapi juga Ripple bisa kita kombinasikan untuk tujuan pendidikan dengan transplantasi karang. Kami mencari sumber dari karang-karang yang dari fasilitas pelabuhan yang mungkin karena dibersihkan, patahan-patahannya itu kita kolek dan kita tanam Ripple sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah. Nah, dari Ripple ini juga ada beberapa skripsi ataupun ya, hasil penelitian ya yang jadi sarjana lah, mencetak sarjana dari rekan-rekan mahasiswa dari berbagai kampus, ada yang dari Hasanuddin, kemudian dari UNRAM, ada juga dari IPB, ada yang juga dari mana satu lagi? Ya, dari Malang. Baik, mungkin itu ya materi yang dapat saya sampaikan, Pak Begin, serta rekan-rekan sekalian. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Terima kasih, Bang Windy. Wah, ini luar biasa sekali nih. Ya, memang apa pemantauan yang dilakukan ini sangat serius ya, Bang Windy ya. Jadi sebelum dilakukan kegiatan operasi dan kegiatan-kegiatan Ripple ini sudah dipantau sampai sekarang gitu ya. Nah, ini jadi ya mungkin ini percontohan juga gitu ya. Ya memang ada mungkin suatu kewajiban juga ya dari perusahaan ya untuk melakukan pemantauan, tapi mungkin ya tadi ini kata Jensi Sartin ya punya modal yang gede juga. Makanya kan ya, kewajiban juga sebenarnya ya. Memang kalau kewajiban Ripple nggak kewajiban ya. Itu bagian dari inisiatif untuk program konservasinya Pak Begin. Jadi ya, betul. memang tadi benar seperti Pak Jensi bilang modal ya. Ya itu tadi berapa modalnya, yang penting ada niat tadi juga dari Pak Nyoman ya. Dengan masyarakat pun bisa gitu jalan ya. Kalau kami pun dari sisi industri ya dengan dana yang ada juga kita gunakan sebaik-baiknya untuk kegiatan program konservasi. Ya, jadi ini saya pikir ini aktivitas yang luar biasa ya. Karena sebenarnya ada pilihan juga ya Bang Windy ya untuk tidak melakukan Ripple kan sebenarnya gitu ya. Ya, bisa. Jadi, memilih yang lebih yang lain seperti itu. Dan memang saya rasa kita beruntung ya ada PT Aman, akhirnya di Indonesia juga ada pembelajaran untuk penggunaan Ripple seperti itu. Karena memang di tempat lain ya sangat jarang gitu. Nah, jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya pikir akan muncul ya pertanyaan-pertanyaan yang ya dari teman-teman ya. Jadi pertanyaan apapun itu silakan teman-teman lihat lewat chat atau mau langsung juga boleh, silakan raise hand. Nah, ini ada pertanyaan pertama nih buat Pak Nyoman ya. Ini Derta. Nah, ini memang tadi belum sempat disebutkan ini oleh Pak Nyoman nih ya. Jadi bagaimana kondisi terumbu karang alami dan hasil rehabilitasi di sana? Nah, apakah semakin baik atau menurun kalau dibandingkan gitu Pak ya? Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Nah, tadi ini belum sempat memang disebutkan, tantangan paling berat untuk kerusakan terumbu karang di Bondalem itu apa gitu, sehingga perlu dilakukan kegiatan restorasi. Nah, ini
dari Derta tadi. Ya, nah silakan Pak Nyoman Sugiarte untuk menjawab. Terima kasih pertanyaannya. Eh, Kalau masalah tantangan di Bondalam, kenapa kami melakukan itu? Karena dari awal memang orang tua kami yang selalu mempergunakan terumbu karang itu sebagai ya bahan untuk mencari nafkah. Lain memang nelayan kan. Nah, itu mereka mempergunakannya dengan lebih ini, mengekstraksi langsung terumbu karang yang menjadi bahan-bahan yang dipergunakan langsung di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang membuat kami sangat perlu sebagai generasi ya, karena kita dengar juga cerita-cerita mereka, kenapa mereka mengatakan bahwasanya itu dulu gampang mancing dengan bambu saja sudah secengkal bambu untuk ini dan bisa dapat ikan, nggak usah jauh-jauh. Tapi ternyata waktu kami itu harus jauh baru bisa dapat ikan. Nah, itu sangat menarik, makanya kami mau melakukan sebagian besar juga arahnya memang sudah dari tahun 2006, 2007 kita selesai awal sampai 2008 diinisiasi oleh Bapak Kepala Desa. Akhirnya kita saat ini bisa compare dengan yang dulu dengan yang sekarang. Karena dulu kita banyak juga masih mencarikan liar dengan mempergunakan potasium. Dan sekarang saya nggak tampilkan gambarnya ya, nanti saya undang semuanya Pak Abdul untuk bisa lihat hasil yang sekarang alami juga dengan sama juga seperti yang Bapak Udi Pak Jojo sampaikan, bahwasanya di depan yang kami lakukan itu sekarang alaminya malah tumbuh lebih bagus juga, kehidupannya lebih merata. Apa karena benda-benda yang kami taruh, atau karena memang kami sekarang lebih strike untuk melarang orang atau kegiatan nelayan yang tidak bermanfaat dengan peralatan yang bermanfaat. Nah, mungkin itu intinya. Makanya kami sekarang sudah sekarang alaminya terutama yang dari 2 meter sampai ke 6 meter tumbuhnya, saya saja merasa heran, Pak. Kenapa sekarangnya cukup bagus sekali, padahal saya nggak apa-apain. Mungkin karena dari Pak Willy tadi sampaikan juga pertumbuhan karang alamnya juga sangat bagus ya. Di rapor itu malah bisa tumbuh karang. Itu kayaknya sama kejadian di desa Bondalam juga. Itu kalau masalah tantangan selalu ada. Selain dengan alam, saya sampaikan juga di awal, kita maunya begini tapi alam nggak mau terima gitu. Terus bukan hanya teman yang kami soleh, tapi muncul juga. Karena banyak juga orang yang dianggapnya itu kami itu, wah kamu laut ini memang punya nenek moyangmu. Nah, itu kata-kata yang paling mengasihkan yang pernah saya terima. Nah, itulah tantangan. Tentunya tidak akan menurunkan kalau teman-teman yang dikonservasi yang di bawah ini kayaknya tidak diturunkan oleh kata-kata. Saya sudah kenalan dengan banyak orang juga di bawah. Sampai ke timur itu mereka ada 1-2 orang yang memang oke, saya harus jaga. Saya salut juga. Terima kasih. Baik, Pak Nyoman, memang menarik ya. Jadi hal yang baik saja belum tentu diapresiasi gitu ya, atau didukung gitu. Dan memang ya di mana-mana tantangan itu akan seperti itu. Dan memang kalau di Bondalam sendiri ya, ini kayaknya saya juga pernah nyelam di sana. Itu memang daerah yang menarik gitu ya untuk diselami ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus datang ke sana nih. Nah, ini mumpung ada Pak Nyoman Sugiarte, saya juga kemarin lewat-lewat doang tuh di situ. Pengen mampir juga di situ. Ada
site-nya sangat bagus gitu ya kalau menurut saya, dan itu harus dikunjungi seperti itu. Nah, jadi ya bisa juga tadi ya kegiatan restorasi ini pemicu tadi ya, ikan-ikan datang gitu ya. Dan ini nanti ya memang yang nggak bisa kita halangi itu faktor alam tadi ya. Jadi pengalaman dari Bang Windy tadi ada gempa misalnya gitu ya, itu cukup berpengaruh gitu ya terhadap kondisi terumbu karang. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Mudah-mudahan ini insight juga ya bahwa tantangan itu akan ada ya dari alam dan juga faktor manusia, dan ini memang ya yang utama itu seperti itu. Nah, ini selanjutnya nih pertanyaan-pertanyaan banyak ke Bang Windy nih. Ini dari Mbak Ratih ya. Ini terkait dengan luasan. Tadi kan sudah disampaikan sekitar 2000 sekian ya Bang Windy ya. Ya, 2017. Jumlahnya ya. 2017. Ini menjawab tadi pertanyaan dari Bu Leni ya, Mbak Leni. 2017 jumlahnya. Nah, yang belum dijelaskan mungkin berapa luas sebenarnya yang sudah direstorasi. Nah, ini jangan-jangan ini reef ball terluas juga di dunia gitu. Jangan-jangan ya, saya nggak tahu juga gitu ya. Tapi ini akan menarik juga ya buat, karena kan kayak di Indonesia biorok paling banyak tuh di dunia ya ada di Indonesia gitu loh, di pemutaran gitu ya. Jangan-jangan reef ball ini juga paling luas juga ya, termasuk yang spider itu juga kayaknya paling gede di Indonesia gitu. Nah, kira-kira luasannya berapa? Itu yang pertama. Yang kedua nih dari teman-teman Bondalam juga ini ya. Apakah permukaan reef ball halus atau kasar? Yang kedua, selanjutnya pada reef ball ini apakah ada pemberian pelapisan akhir setelah dicetak? Nah, ini teknis ya laksanaannya itu. Bisa juga nanti kalau aman mau CSR gitu ya, taruh di Bondalam ya Pak Nyoman ya. Sekalian menyebarluaskan gitu ya. Siapa tahu karena Bang Windy ini lama di Bali juga. Jadi biar ada kenang-kenangan di Bali ya. Di Bondalam juga jangan-jangan dulu. Ya, Apa di Les ya, Pak? Ya, dari Les, Bondalam, Anturan. Nah, Bang Windy lama di sana. Atau saya di sana, Pak. Masih muda dulu. Waktu masih muda dan perkasa dulu ya. Nah, ini apresiasi dari Jensi ini bahwa ya saya sepakat ya sama Jensi, ini pembelajaran terbaik soal monitoring dan evaluasi terumbu karang yang pernah ada lah kayaknya di Indonesia ya, yang rutin gitu ya, yang ya selalu konsisten gitu ya. Ini menarik. Kemudian tadi Mbak Leni sudah dijawab ya 2017. Nah, kemudian kan tadi tadi tambahan lagi satu lagi, tantangan ya, tantangan dari kegiatan ini apa seperti itu, reef ball ini gitu, seperti itu. Jadi itu mungkin Bang Windy pertanyaannya, silakan dijawab. Baik, saya coba jawab ya. Ini menarik dari Ibu Rati ya, Mbak Rati ya, PCS. Jadi mengenai luasan karang, nah ini menarik karena saya sendiri belum pernah melakukan hitungan dari luasan karangnya, tapi kalau dari referensinya bahwa reef ball sendiri, satu reef ball itu sekitar luasannya 7 meter persegi ya. Dan ya terlihat bahwa di beberapa lokasi hampir, terutama yang di daerah Lawar ya, itu bisa dikatakan hampir 50 atau 80% lah permukaannya sudah ditutupi oleh terumbu karang. Apalagi di daerah Benite tadi ya, kita bisa lihat ada jenis-jenis karang meja yang mungkin kalau bisa dibentangkan tangan berapa meter diameternya itu. Kalau hitungan luasnya terus terang kami belum melakukan, Mbak Ratih, menghitung ya berapa luasan, tapi itu menarik untuk bisa kita lakukan ini sebenarnya. Kemudian juga ada pertanyaan dari Bapak Bahari, permukaan reef ball-nya halus atau kasar? Memang desainnya dia tidak boleh halus supaya ada tempat untuk anakan karang menempel. Jadi dalam desain reef ball ini campurannya ya, sekalian menjawab pertanyaan kedua,
Ini ada campuran juga selain selain pasir, kemudian kerikil, semen. Ini ada juga silika foam. Silika foam tadi digunakan untuk menguatkan struktur sekaligus juga untuk mengatur pH si reef ball tersebut agar sesuai dengan pH air laut sehingga aman bagi lingkungan. Itulah salah satu kenapa kita menggunakan reef ball, karena sudah ada risetnya sehingga kita memastikan bahwa terumbu buatan yang kita tempatkan di dasar laut ini aman bagi lingkungan. Yang kedua, dalam cetakannya ini sebelum kita mencetak itu ada kita kasih lapisan gula, cairan gula. Pertama sekali selain untuk memudahkan membuka cetakan pada saat sudah sedikit mengeras ya si si konkretnya, ini juga akan lapisan gula ini bisa memberikan mikro lubang-lubang yang kecil sekali. Nah, ini yang tempat si anakan karang tadi menempel di struktur reef ball tersebut. Selanjutnya dari Mas Jensi Sartin. Tantangan utama ya, tantangan utama ya tadi kita berkembang ya, monitoring itu berkembang metodenya, kemudian yang ya tadi seperti disampaikan oleh Pak Nyoman juga ya, terutama masyarakat nih. Jadi kayak misalnya contoh di wilayah BNT kita sudah siapkan reef ball. Tujuannya adalah supaya stok ikan bisa meningkat ya, karena kita tahu dengan adanya reef ball tersebut anak-anakan ikan itu terlihat banyak bermain di sekitar reef ball, sehingga kita pengen agar stok ikan di daerah tersebut bisa meningkat. Nah, sementara ada juga aktivitas nelayan di sana. Kadang nggak sabar mereka menggunakan jaring. Jadi jaring ini yang kadang terkena di reef ball ya, jaringnya rusak, reef ballnya juga jadi ketutupan jaring. Ketika reef ball ketutupan jaring akan ada tumbuh alga. Ketika alga tumbuh akan ada terjadi kompetisi ruang sehingga karang akan menjadi mati, karang-karang yang sudah di reef ball. Yang kedua, kondisi alam ya, kondisi alam tadi kayak gempa itu memang sudah tidak bisa dihindari. Tetapi ya struktur reef ball ini sendiri menurut klaimnya si pembuat dari Reef Ball Foundation ini bisa mampu bertahan ratusan tahun. Pada saat gempa kemarin kita lihat juga cukup kuat ya struktur reef ball-nya, hanya bergeser saja dari tempatnya tapi tidak menyebabkan kerusakan di struktur tersebut. Tantangannya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ke Pak Mas Jensi. Kemudian apa lagi ya? Tadi kayaknya kelewat deh. Tadi udah dijawab belum sih pertanyaan Mbak Leni? Total reef ball yang sudah diletakkan. Oh iya, total reef ball sekitar 2017 ya. 2017 reef ball yang tadi ada 4 lokasi kita sebar tuh, di beberapa lokasi tadi. Itu untuk per lokasinya itu Pak, mohon maaf ya Pak. Boleh. Karena penasaran banget. Jadi setiap lokasi itu kan ada 4 lokasi tadi ya. Itu dibagi sama rata yang diletakkan reef ball-nya ke dalam suatu pulau itu, atau memang punya misalnya di Pulau Kenawa kayak gitu kan, sekian reef ball gitu kan, atau memang dibagi rata kayak gitu setiap penurunan reef ball itu? Ya memang kita tidak membagi rata gitu ya, seperti Mbak Leni ya, tidak membagi rata. Jadi beda-beda tuh lokasinya. Jadi kayak misalnya di Kenawa ini karena pertama lokasi jauh ya, jadi kita wahana untuk menuju ke sana effortnya cukup gede nih, jadi sehingga kita tidak bisa sebanyak kalau di BNT, karena BNT ini lokasinya paling dekat dengan paling dekat dengan tempat produksi kita reef ball kita, sehingga lebih banyak di BNT. Kalau di Kenawa yang berada cukup jauh, ini cukup sedikit jumlahnya. Jadi memang yang kedua juga berdasarkan tujuannya, kayak tadi di Lawar kami ingin memperbaiki, merehabilitasi, selain menambah karangnya juga memperbaiki habitat alaminya seperti di Lawar ya, yang tadi bekas bom ataupun bekas ombak hancuran karang tadi label, ingin kami berharap dengan adanya reef ball bisa kembali. Jadi memang tidak ada spesifik jumlah reef ball yang dibagi-bagi berdasarkan tempat tadi, Mbak Leni. Oke. Ya. Kalau dari, mohon maaf Pak, masih penasaran lagi ya gitu. Kalau dari 4 lokasi yang tadi kita letakkan reef ball itu tadi, pulau yang mana ya Pak yang lebih, maksudnya tuh terumbu karangnya yang lebih parah gitu dari ke-4 lokasi yang kita turunkan reef ball?
Jadi kalau yang terparah ya kalau bisa bilang dari kerusakan, ini karakter berbeda ya. Jadi kayak misalnya BNT kita menambah luasan di daerah berpasir. Jadi kita menempatkan Ripoll, jadi Ripoll berfungsi sebagai protorif ya. Jadi dia membuat ekosistem baru lah di kota ini. Nah kalau di daerah Lawar itu tadi bekas kerusakan akibat ya dari data pemantauan kami sebelum operasional juga dari AMDAL sudah disebutkan bahwa ada aktivitas pengeboman salah satunya ya, mungkin itu juga bisa dilihat dari dampak kerusakan yang biasa kan khas ya kalau dari pengeboman dampaknya bisa terlihat. Nah, kalau di wilayah Maluk itu juga alami ya, tapi di sana ombaknya cukup besar, maka Maluk termasuk salah satu tujuan server-server dari Australia atau dari negara untuk surfing di sana karena cukup besar ombaknya di daerah Maluk. Nah kalau yang tadi di Pulau Kenawa, Pulau Lawar ya, cukup baik. Ininya cuma kita menempatkan Ripoll untuk menambah habitatnya. Memang dari data-data sekunder menyatakan bahwa praktek-praktek yang merusak dulu pernah juga terjadi di sekitar kawasan Gili Balu tersebut. Nah, jadi kita juga berpartisipasi dengan menempatkan Ripoll di sana. Gitu. Ini. Oke Pak, memang sih pantainya bagus-bagus sih. Kemarin itu juga sempat penasaran kan. Pernah Desember 2021 ini baru-baru juga pernah ke Sumbawa. Oh ya? Ke Sumbawa sih ya. Saking kepenasaran dengan pantai dan pulau-pulaunya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak Pak Windy. Terima kasih. Terima kasih Mbak Leni. Tadi Mas Mujianto, silakan. Ya, terima kasih Monggo. Bang Bigin. Terima kasih Pak Kadut dan Pak Windy udah memberikan pemaparan pengalamannya yang sangat-sangat bagus ya. Pertanyaan pertama buat Pak Nyoman. Untuk saat ini bagaimana Pak antusias kedatangan wisatawan seperti menyelam di area terumbu ya yang sekarang Bapak tim kelola. Kemudian yang kedua untuk Pak Nyoman untuk pendanaan. Bagaimana Pak pendanaan monitoring yang selama ini Bapak dan tim laksanakan? Berikutnya untuk Pak Windy, mungkin tadi sempat ditanyakan juga kali ya, cuman saya pengen tahu nih Pak, kira-kira luas dari per reef ball-nya itu berapa meter kubik Pak? Pertama, yang kedua jarak antar masing-masing reef ball ketika diletakkan. Yang ketiga, dasar dari penempatan reef ball. Kemudian yang terakhir, sejauh mana lokasi outlet produksi dari aktivitas perusahaan dengan area restorasi. Terima kasih, Bang Lugi. Monggo, Pak Noman, silakan. Saya dulu ya. Silakan, Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya mungkin kalau bisa saya sampaikan, kalau kegiatan pariwisatanya, karena dari awal, dari 2007, sampai 2017, 10 tahun, baru saya berani menjual lah, katakan begitu. Ini mulai karena ada peralatan peralatan scuba, terus ada snorkeling, itu yang kami dapat dari pemerintah dalam bentuk hibah. Jadi kami mempergunakan itu juga. Kenapa sih baru 10 tahun baru saya berani? Karena saya inginnya pariwisata ini efek buruknya dapat saya antisipasi. Makanya pada saat itu baru saya berani membuka ruang untuk pariwisata, dapatnya nanti malah konservasinya lepas. Itu sering kami diskusikan masalah itu. Kenapa kita nggak jual pada awal-awal ini? Karena ada juga beberapa konsep dari pariwisata ini yang bisa disatukan dengan konservasi. Akhirnya setelah itu tahun 2017 kami kerjasamakan dengan BUMDes Desa Bondalam. Seperti yang tempat sekarang ini adalah tempat BUMDes sebenarnya. Sebelumnya punya BUMDes yang kami kerjasamakan dengan peralatan yang kami punya, kami bawa ke BUMDes, di bawah BUMDes, dan mulai 2017, 2018
Itu kita mulai sebenarnya mulai ada tamu yang datang, terus kami ajukan juga ke dana desa ya, untuk pemeliharaan dengan nomenklatur kan ada di sana pemeliharaan tempat wisata desa. Nah itu yang kami pergunakan dalam acara underwater clean up atau monitoring. Nah itu karena kita diver semua hampir sudah banyak lah diver kita di dalam ngambil sampah ya modal sebungkus nasi dengan satu tangki gitu kan nggak berapa besar sebenarnya biayanya. Yang pasti adalah kemauan kita bagaimana kita mau melakukan itu dan itu saya kira bisa jalan. Dan karena COVID ini sih kita sebenarnya nggak usah ngomong lagi masalah karena COVID kan jadinya agak mandat. Nah itu pun masih berkala kami masih tetap lakukan dan ini rencana kita mungkin hujan mulai reda sedikit hujan mulai ini kami harus melakukan itu kembali melakukan underwater clean up, monitoring itu yang harus kami lakukan dan itu dananya ada yang dari desa juga, ada juga dari hasil penyewaan peralatan kami, walaupun kami tidak bisa melakukannya lebih daripada yang kami bisa lakukan. Nah itu untuk ininya, untuk wisatanya dan untuk pembiayaan. Nah itu mudah-mudahan ke depan wisatanya makin bagus itu karena kembali sudah dibuka ya. Jadi buka jadinya kami sangat berharap. Tentunya juga tidak lepas dari bantuan dari teman-teman. Kemarin juga ada teman yang dari teman-teman yang ini terus saya mau lihat Pak Mumin datang ayo. Nah, akhirnya kami langsung mengadakan juga monitoring dari Rikcek itu kadang kemarin juga dari Rikcek juga datang. Jadi mereka ayo melihat mereka juga sewa alat sebenarnya alat kami dipakai gitu sewa akhirnya adalah nanti untuk beli ini untuk melakukan monitoringnya dan underwater cleanup itu yang sangat perlu sebenarnya dilakukan karena sekarang musim hujan Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Nah ini pengalaman yang menarik juga ya bahwa untuk pendanaan ini bekerja sama dengan desa ya lewat BUMDes ini ini menarik karena kadang-kadang banyak juga desa yang bingung tuh muterin uangnya. Nah di sini untuk kegiatan restorasi karang wisata itu bisa menjadi salah satu ya program dari BUMDes gitu. Dan ya ini suatu pembelajaran yang luar biasa seperti itu. Nah, selanjutnya Bang Windy, monggo Bang Windy. Baik, Pak Begin. Jadi pertanyaan dari Pak Mujianto ya. Tadi mengenai luas dari Ripple sendiri untuk yang tipe yang besar tadi Pak Mujianto sekitar luas permukaannya adalah 7 meter persegi, sedangkan yang kecil sekitar 3 meter persegi ya dari luasan Ripple itu sendiri. Nah, terkait sama jarak, sebenarnya jadi dalam proses penempatan ini kami lakukan survei dulu. Jadi seperti melakukan dengan metode Mantatau untuk wilayah yang luas. Kemudian nanti kami plot nih lokasi mana yang menjadi tempat target untuk penempatan Ripple. Syaratnya adalah bahwa kita tidak ingin menempatkan Ripple di atas habitat alami yang bagus. Gitu. Jadi biasanya kita cari habitat alami yang memang arable ataupun karang mati. Nah itu yang kita jadi target penempatan Ripple. Desainnya sih sebenarnya pengennya jarak antar Ripple itu ini ya seragam gitu ya, mungkin 2-3 meter. Namun pada kenyataannya pada saat proses deployment ini tidak sesimpel yang kita kita rencanakan di atas kertas itu. Dengan proses Ripple sendiri kita juga ada pembelajaran metode deployment ya. Nah, ini menarik juga nih. Jadi kita juga sampai bisa menemukan 2 atau 3 metode yang baik sampai yang terakhir metode yang kami anggap terakhir ini yang paling aman untuk bisa menempatkan Ripple tepat sasaran sesuai dengan lokasi yang kita inginkan. Ini juga salah satu pembelajaran dari proses ketika kita menurunkan atau menempatkan Ripple. Kemudian juga penempatan Ripple ini kita upayakan tidak lebih dari kedalaman 10 meter ya. Jadi kalau bisa kita kurang dari kedalaman 10 meter karena optimal pertumbuhan karang di kedalaman tersebut. Kemudian tadi mengenai dasar dari penempatan Ripple ya tadi Pak ya. Pertama dasarnya kayak di Binite kami ingin menambah luasan
habitat karang dengan menempatkan ribol di atas habitat pasir, substrat pasir yang memang tidak mungkin ditumbuhi oleh terumbu karang. Jadi kita menempatkan struktur ribol di sana sehingga menjadi lebih luas karang di Teluk Binete. Kemudian kalau yang di Lawar tadi kita ingin memperbaiki habitat alaminya rusak karena rubble tadi. Ini juga menjadi salah satu dasar dari penempatan ribol. Kemudian terkait sejauh mana outlet produksi lokasi. Jadi untuk yang di Binete, untuk lokasi di sana ada beroperasi PLTU kami. Di sana ada pelepasan air bahang atau air pendingin dari PLTU. Ini dekat sama lokasi penempatan ribol. Ya kurang lebih mungkin jaraknya sekitar sekitar 500 atau 1 kilo ya. Nggak terlalu jauh dari penempatan ribol, masih dalam satu teluk. Ini juga menarik. Jadi terumbu karang di sana juga menjadi indikator apakah pengelolaan air bahang tersebut sudah tepat atau tidak, apakah memberikan pengaruh. Jadi di samping tadi ada ribol, kita juga menempatkan pengukur suhu di tempatnya di daerah terumbu karang. Ini yang kita lakukan sudah lama ya, sejak operasional pertama itu merekod temperatur per 10 menit di 3 titik di tempat, salah satu di lokasi ribol itu sendiri. Ya mungkin itu Pak Mujianto yang bisa saya berikan jawabannya. Terima kasih Pak Windy dan Pak Hadek. Terima kasih. Terima kasih Pak Muji. Ya, baik. Terima kasih Bang Windy. Memang nah ini sekarang ada pertanyaan dari Bang Peda Santiaji. Nah, ini. Waduh, ini suhu ini. Suhu. Mau nanya Mas Windy, apakah ada info selain di Sumbawa, reef ball ditempatkan di tempat lain juga di Indonesia atau di Asia Tenggara? Kira-kira selain di Sumbawa, di mana lagi nih reef ball yang sudah diaplikasikan di regional kita maksudnya? Ya, regional ya. Baik Mas Veda. Jadi kalau di Indonesia ini ada 2 lokasi ya. Tadi setelah disinggung sama Pak Begin di awal ini. Pertama di Manado sana, itu bekas lokasi tempat site-nya Newmont juga. Yang kedua di Batu Hijau. Kalau untuk Asia Tenggara saya lupa ya di mana lagi lokasinya. Tapi kalau kita masuk ke websitenya Ribol Foundation, di sana sudah ada list tuh beberapa negara yang menerapkan ribol. Cukup banyak negara-negara ini yang menempatkan ribol juga ya di luar. Mas Weda. Oke. Sorry, izin tanya dong. Ya, silakan. Pak Nyoman Sugiarte, Windy, makasih kesediaannya sharing hari ini. Saya mau tanya kalau yang reef ball di Manado, apakah termonitor dengan baik seperti yang di Sumbawa atau gimana? Soalnya kayaknya ya cuman taunya yang so far di Sumbawa ya dengan monitoring dan evaluasi yang terbaik. Terus kalau reef ball itu apakah penggunaannya ya kan banyak ya, maksudnya reef ball yang dibuat semirip reef ball gitu, tapi yang license dari reef ball trademarknya itu apakah membutuhkan lisensi atau bayar atau gimana untuk menggunakannya gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi untuk menggunakan reef ball yang official gitu ya, nggak cuma bentuknya aja gitu, tapi misalnya disupervise oleh mereka, apakah ada biaya yang perlu dikeluarkan atau tidak? Terima kasih. Baik, saya jawab yang pertama ya, yang mengenai reef ball di Manado, monitoringnya pada saat aktivitas setahu saya pada saat Newmont masih beroperasi, ini mereka melakukan pemantauan, bahkan sudah ada beberapa publikasi yang terkait dengan reef ball di Manado ya. Pada saat itu mereka juga melakukan kegiatan monitoring, Mbak Ade. Kemudian sekarang kan sudah diserahkan ke pemerintah ya, untuk artinya sudah kegiatannya sudah selesai, sudah ditutup, dan saya nggak update lagi informasinya, masih dilakukan monitoring di Manado. Terakhir saya nyelam tahun 2000 salah ya, ke sana saya sempat berkunjung ke sana, cukup bagus ribol-ribol di Manado itu,
perkembangannya. Kemudian tadi ya dalam penggunaan license-nya ini ya kita ada kerjasama dengan Ripple Foundation. Kami tidak ada fee ya, tidak dimintai bayaran, tapi kami hanya membayar untuk membeli moldnya, cetakannya dari Ripple Foundation tersebut. Pernah ada supervisi dari Profesor Lee Harris yang memang tenaga ahli dari Ripple yang berkunjung untuk melihat perkembangan proyek Ripple di tempat kita. Pada saat itu beliau juga menyampaikan apresiasi bahwa ya sesuai dengan tujuannya, bahwa Ripple yang kita gunakan memang ini pertama untuk kegiatan sains ya, untuk tadi penelitian sains, untuk penelitian juga ada. Kemudian di samping kita juga memang tujuannya untuk konservasi, jadi perbaikan lingkungan serta menambah ekosistem terumbu karang. Nah itu juga tidak ada biayanya nih, jadi tidak ada biaya yang kita harus kasih sejauh ini ya dengan Ripple Foundation. Demikian. Ini nambahin tadi pertanyaan dari jawaban ya buat Bang Veda. Jadi saya udah masuk ke websitenya Ripple Foundation, ripple.com. Kalau di Indonesia itu, di Asia itu ada di Thailand, Malaysia, Filipina, sama Hong Kong dan Taiwan. Itu yang yang sudah ada di negara-negara Pasifik juga sudah ada seperti itu. Di Arab juga ada nggak salah ya? Ya, kalau di Ya, Asia yang ini ada di Arab, di Iran juga ada. Ya cukup banyak lah. Hampir seluruh dunia ini dia sudah diuji coba. Dan Ripple sendiri jadi ada yayasannya, dia ada kontraktornya juga, dia ada PT dan lain-lain. Jadi dia all in gitu. Jadi dia juga bisa mengerjakan juga langsung kegiatan restorasi ini gitu. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman terkait dengan Ripple? Nah, kalau dari saya gini, Bang Windy, untuk Ripple nih, kedepannya ini kan dia akan selalu berkembang gitu ya. Nah, untuk pengembangan kedepannya akan ke arah mana nih Ripple di Sumbawa ini, seperti itu? Ya, kedepannya sih tujuan kami ya dari awal. Nanti ketika operasional, harapan kita misalnya kegiatan pertambangan selesai, operasional selesai, Ripple ini bagus, menjadi destinasi wisata baru untuk nambah income bagi masyarakat setempat. Di samping tadi untuk menyediakan sumber-sumber ikan ya, karena kan tahu fungsi Ripple atau fungsi terumbu karang secara umum kita sudah tahu bersama sebagai tempat berlindung dari anak-anakan ikan, tempat berkembang biaknya beberapa biota laut. Nah, kita harapkan memang ini legacy kita gitu ya, legacy bagi perbaikan ataupun bagi ekosistem terumbu karang di sekitar operasional kita, baik itu yang dekat ataupun yang cukup jauh seperti di tadi yang bagian utara di daerah kawasan konservasi tadi di Pulau Kenawa. Ini kita harapkan bisa memberikan dampak yang positif bagi perbaikan ataupun bagi peningkatan biota laut di sekitar kita, gitu Bang BG. Mantap. Nah, ini ya kira memang paling ya ini ya, kalau kayak di Pak Nyoman ya di Bondalem itu sudah berputar tuh, dia menjadi income generating ya untuk wisata seperti itu. Bisa juga nanti Pak Nyoman diundang nih ke sana untuk sharing gimana mengembangkan masyarakat ya Pak Nyoman ya. Jangan lupa saya diajak. Karena memang ya ini menarik ya, karena pertanyaan semua program restorasi rehabilitasi ini diharapkan memang tidak hanya restorasi saja, tetapi bisa bermanfaat ya, jadi livelihood ya buat masyarakat sekitarnya seperti itu. Dan belum banyak juga contoh yang berhasil di sana seperti itu. Nah ini saya pikir sharing juga ya, kita bertemu dengan banyak orang di sini dan banyak pengalaman
ya ini momen juga nih untuk bertukar ide dan informasi juga seperti itu. Baik, teman-teman, kalau tidak ada lagi, terima kasih nih Bu Fatimah nih, pasukannya Bang Windy nih dari Aman nih. Jadi mungkin closing statement ya dari pembicara ya. Saya mulai dari Pak Nyoman, kira-kira closing statement-nya ya tentang kegiatan restorasi itu seperti apa? Silakan Pak Nyoman. Baik, terima kasih sekali lagi. Kalau menurut saya konservasi ini adalah satu keharusan. Saya punya keyakinan masyarakat bawah kita pasti akan melakukan ini, begitu mereka tahu apa kegunaannya. Mari kita lakukan hal baik untuk alam ini, dan yakinlah alam akan membalas kebaikan berkali lipat. Mantap Pak Nyoman. Selanjutnya Bang Windy, silakan Bang Windy. Ya, mantap sekali tadi pesan dari Pak Nyoman ya closingnya. Jadi ya benar, memang dalam kegiatan konservasi ini peran semua pihak ya, ini sangat penting. Jadi tidak hanya satu pihak, tapi semua pihak kita berkolaborasi sesuai dengan kemampuan ataupun dari perannya sendiri, sehingga bisa memberikan dampak yang positif bagi kegiatan peningkatan ekosistem pesisir, terutama di terumbu karang. Jadi harapan kita, kami karena bergerak di bidang perusahaan yang sifatnya industri, itu bisa memberikan kontribusi ataupun warisan yang terbaik bagi masyarakat kita, terutama untuk lingkungan pesisir dan laut, sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi generasi mendatang. Demikian, terima kasih Pak Begin. Baik, terima kasih Bang Windy. Ya, teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran pada acara hari ini. Ini banyak sekali nih gengnya Bang Windy nih, ITK 31 hadir nih, Bang Sukron dan teman-teman nih, selamat datang. Para senior hadir. Para senior hadir, dan terima kasih sekali lagi Bang Windy, Pak Nyoman, ini sangat insightful, dan mudah-mudahan yang kita diskusikan hari ini, sharing hari ini memberikan manfaat ya buat kita, buat masyarakat, dan bisa menyebarluaskan info-info, pembelajaran-pembelajaran yang sudah didapat dari kegiatan-kegiatan teman-teman di Sumbawa dan di Bondalem. Jadi kami sekali lagi ucapan terima kasih kepada para narasumber, kemudian terima kasih juga pada teman-teman ya, Abang, Mbak, dan teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Jangan lupa minggu depan, Mbak Ade, minggu depan bocorannya siapa pembicara? Kepala sekolah? Bukan yang pegang jadwal Pak Begin nih, gimana? Yang masih Ya, Mister. Akhir, jadi akhir bulan, iya. Ya, akhir bulan. Nah, itu masih harus dibicarakan. Baik, minggu depan kita akan ada internasional speaker ya, mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung. Sekali lagi dari panitia Skors kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Skors ke-14. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bang Windy, Pak Nyoman.